Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina habibina maulana al-mustafa yasin Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul maula wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ibu, bapak, adik-adik jamaah Masjid Syekh Jabir Al-Faifi yang insyaallah dirahmati Allah. Mari yang pertama kula dherekaken panjenengan sedaya ikhlas hati ringan lisan melafalkan tahmid hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesehatan, umur panjang, kesempatan seperti yang dikatakan pembawa acara tadi adalah nikmat yang luar biasa yang selalu menjadi kesyukuran bagi kita. Karena sering saya sampaikan di berbagai tempat, keberuntungan yang terbesar itu adalah diberi kesempatan hidup. Betapapun nasib yang menimpa kita, keberuntungan yang terbesar adalah diberi kesempatan hidup. Karena dengan demikian kita masih mempunyai kesempatan untuk mendapatkan husnul khotimah. Allahumma amin. Iman dan Islam ini juga menjadi nikmat yang tidak boleh tidak kita syukuri. Karena kalau tidak ada iman, kata orang Jawa, tangeh we nganggo lamun. Panjenengan fajar subuh datang ke tempat ini untuk mentaati perintah Allah, menjalani perintah wajib yakni sholat subuh berjamaah. Berikut dengan sengaja mendatangi majelis taklim untuk thalabil ilmi. Masya Allah, kedudukan ilmu ini luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah menyatakan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Kun aliman, jadilah orang yang berilmu ya. Karena apa-apa itu pakai ilmu. Imam Syafi'i tegas menyatakannya, man aradad dunya fa'alai bi ilmin, man aradal akhirah fa'alai bi ilmin, man aradahuma fa'alaihima bi ilmin. Siapa pengen bahagia di dunia pakai ilmu, pengen bahagia di akhirat juga pakai ilmu, pengen bahagia dunia akhirat juga pakai ilmu. Karena segala sesuatu tanpa ilmu itu menjadi sia-sia. Masya Allah, ibadah tidak pakai ilmu juga kesasar. Makanya di dalam beragama ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan sama-sama. Yang pertama adalah muamalah. Yang kedua ibadah itu sendiri. Dan yang ketiga tidak bisa diganggu gugat, tauhid. Ini tidak bisa diganggu gugat. Maka ibu, bapak, adik-adik yang dirahmati Allah, mari di saat ini kita gunakan waktu sebaik-baiknya. Yang berikutnya au muta'aliman, atau menjadi orang yang suka menuntut ilmu, suka mencari ilmu. Au mustami'an, atau menjadi orang yang suka mendengarkan ilmu. Au muhibban, atau jadi orang yang suka ilmu. Majelis ilmu apapun yang berkaitan dengan ilmu Anda suka. Wala takun khamisan, kata Rasulullah, tapi jangan jadi yang kelima. Sudah tidak berilmu, tidak mau cari ilmu, tidak mau dengar ilmu, tidak suka sama ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Kita tidak akan bahagia. Ibu, bapak yang dirahmati Allah, wah lupa
Nama saya Andi Kusuma Brata saja. Yang selain nama itu keberuntungan saja. Setiap orang bisa, asal ada kemauan. Kuwi ora komplit, Mbak. Iya, kurang banyak. Saya itu sering dibully dengan gelar saya itu. Sekolahnya apa ora mumet? Ya mumet. Sekolah kok ora mumet? Ya mumet. Waktunya apa yang ndak habis-habis waktunya. Bahkan sampai detik ini saya masih jadi mahasiswa, saya masih kuliah. Sampai detik ini, wis pensiun padahal Mas. Ya, masih kuliah. Kenapa? Seperti katanya Umar bin Khattab, tingkatan orang menuntut ilmu itu ada 3 tingkat. Ya. Tingkat pertama, wong lagi anyaran biasanya sombong. Ya, orang tuh nek anyaran sombong. Pencak silat, karate dan segala macam itu sing kemampleng tuh sing sabuk putih. Iya. Neng dalan-dalan itu yang demo itu sabuk putih itu. Yang pendekar, yang ban hitam diam aja di rumah dia. Ya, sama orang berilmu juga begitu. Nek lagi anyaran medeni wong. Kira-kira rada sregep ngaji nang Solo ngono neng kene neng masjid gawe geger gitu. Iya. Yang kedua, banyak bicara. Ora butuh dikandani bareng kancane wis ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rupamu kuwi malahan. Seperti itu. Setiap orang dinasihati. Tetapi tahapan yang paling paripurna orang berilmu itu apa? Makin merasa tidak tahu. Nah, ini yang membuat kadang-kadang para penuntut ilmu ini, saya sendiri merasakan penasaran gitu loh. Janjane iki soal apa toh? Janjane ini bab apa toh? Apa betul sih yang dikatakan orang-orang misalnya tentang sesuatu? Apa betul sih yang dikatakan para ahli itu misalnya tentang penemuan sesuatu? Sehingga kita, tetapi ya itulah celakanya, makin belajar makin tidak paham gitu. Makin loh maksudnya apa ini? Makanya Rasulullah membatasi kalau belajar itu tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliqi. Berpikirlah tentang ciptaannya, jangan pernah ngangen-ngangen penciptanya. Kadang-kadang kita ini melampaui batas. Kita tuh seolah-olah tahu betul Allah itu siapa. Padahal kita hanya tahu kalau diberitahu. Kalau diberitahu tidak bisa, karena Allah punya sifat apa? Mukhalafatahu lil hawadis, tidak sama dengan makhluknya. Qiyamuhu binafsi, Allah itu berdiri sendiri. Jadi tidak bisa walaupun sekelebat, walaupun sebayang, walaupun apapun kita lalu berandai-andai, oh Allah itu seperti ini, seperti itu. Tidak bisa. Ya. Yang kita bisa hanya ya melihat tanda-tanda kebesarannya untuk lebih dekat kepada Allah. Maka kehidupan kita ini akan menjadi bermakna kalau setiap hari kita berusaha lebih dekat kepada Allah. Tetapi penyanyi harus ingat, makin berusaha kuat kita mendekat sama Allah, maka setan akan semakin kuat juga berusaha menjauhkan kita. Nah, ini harus dipahami. Ya. Mulane dadi wong Bu, jangan suka ngresulo. Enek kok ngresulo. Aku jane ya wis salat, wis tahajud, poso ya ora telat. Ning kok nasib ngene wae to ya Allah ya Allah. Loh, Gusti Allah disalahke. Enggak. Karena lihat di surat ke-29 surat Al-Ankabut ayatnya ayat 2. Ahasiban nas, apakah manusia itu akan mengira cukup dengan mengaku beriman, ya Allah aku iman karo panjenengan, lalu dia tidak dicoba, tidak diuji? Nah, kita pasti diuji. Ya, karena itu apa nggih? Tahapan supaya kita tuh naik kelas. Di mana-mana juga begitu, orang mau naik kelas itu pasti diuji. Pasti. Bahkan dalam hadis mutawatir Rasulullah menyatakan Allah itu kalau mencintai hambanya, dia pasti diuji. Jadi jangan malah kualik. Kita tuh merasa dosaku ki apa to? Kok uripku kaya ngene? Bu, Pak, mohon maaf adik-adik. Orang diuji itu ndak harus salah. Ndak harus salah. Coba, memang saya tidak sepakat kalau ada ustadz setiap ada jamaah yang
curhat berkeluh kesah atau pertanyaan apa? Oh, apa kowe nglakoni dosa? Apa kowe ora apik karo wong tuamu? Ndak harus begitu. Kalau soal begini coba, Nabi itu kurang baik apanya coba? Kanjeng Nabi itu loh. Kira-kira pernah salah enggak Kanjeng Nabi itu? Kira-kira saja. Enggak lah, kalau yang disengaja pasti enggak. Gitu. Tapi coba diuji enggak? Ora umum. Bahasa Inggrisnya not public. Not ke ora, publik ke umum, ora umum. Iya, nih. Diuji kok. Maka ibu bapak sekalian, di penghujung tahun ini tanggal 27 Dzulhijjah, 2-3 hari lagi kita akan meninggalkan 1444 Hijriyah. Dan ini masuk bulan suci. Ya. Ingat di surat At-Taubah Allah menyatakan innal iddata syuhur indallah 12 syahran. Sesungguhnya jumlah bulan di dalam setahun yang di sisi Allah adalah 12 bulan. Fi kitabillah, sudah ditetapkan oleh Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada saat diciptakan langit dan bumi. Minha, di dalam 12 bulan itu arbaatun hurumun, ada 4 bulan suci. Di Al-Quran tidak disebut eksplisit bulan suci itu apa, tetapi hadis mutawatir menyatakan 4 bulan suci itu, kata Rasulullah, arbaatun hurumun thalatha mutawalian, yang 3 itu berurutan. Wa wahida baina Jumada wa Sya'ban, dan yang satu antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, yaitu Rajab. Apa yang 3 berurutan itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini 3 bulan suci berurutan. Yang satu bulan Rajab. Apa perintah Allah? Jangan melakukan maksiat di bulan itu, karena dosanya berlipat ganda. Itu maksudnya, diingatkan. Maka di bulan-bulan seperti ini perbanyaklah beramal saleh. Karena sebetulnya kula panjenengan hidup di dunia ini tugasnya cuma satu, menyembah Allah. Surat Az-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan golongan jin dan kita kecuali hanya satu, menyembah Allah. Tidak diperintah jadi guru, tidak diperintah jadi aparat, tidak diperintah menjadi pebisnis, enggak. Syariatnya, nah kalau caranya, syariatnya bisa jadi guru, bisa jadi aparat, bisa jadi bisnismen, bisa jadi apa saja. Yang penting niatnya lillahi ta'ala. Makanya selalu kita sampaikan, ingat-ingat, dalam hati kita tanamkan baik-baik, Allah saja, Allah lagi, Allah terus. Gimana? Allah saja, Allah lagi, Allah terus. Masukkan dalam hati kita. Ya. Karena apa? Dulu kita pernah janji sama Allah. Dulu sebelum ruh kita ditiupkan ke janin yang ada di rahim ibunda kita sudah penuh ketemu sama Allah dan kita ditanya oleh Allah. Surat ke-7, surat Al-A'raf, ayatnya 172. Kalau di mushaf halaman 173, sebelah kanan paling atas. Ya. Waktu itu Allah nanya sama kita, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Kita semua menjawab, qalu, kita semua menjawab, bala syahidna. Benar ya Allah, bala niku bener banget saestu panjenengan Gustiku kula. Tapi ya beginilah kita ini suka lupa, Masya Allah. Dan saya sudah dapat bocoran jamaah Masjid Al-Faif ini kebanyakan hafal Quran, hafal hadis. Oh iya. Oh, nyatanya panjenengan itu diingatkan oleh Allah, tahu kok, hafal kok. Al-An'am 162 halaman 168 sebelah kiri, ya. Hafal toh? Lu hafal. Innas salati wa nusuki
wal mamati. Lah itu apa? Oh, ora umum ya. Tuh. Dan itu kita baca diingatkan, hanya Gusti Allah. Hidup kita, mati kita, sujud kita, ibadah kita. Masya Allah. Tapi ya beginilah kita. Musih lali meneh. Tuh. Ngapunten bareng-bareng dijawab. Pancasila, sila kedua. Nah, sekarang jawab lebih keras lagi bareng-bareng. Al-Fatihah ayat 5. Loh, nganyel kita. Nggon Pancasila apil. Nggon Al-Fatihah bendina diwaca paling ora ping 17 bendina iku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namung panjenengan ya Allah, sesembahan saya dan tempat saya meminta. Ning praktekke kita lebih percaya sama manusia. Ya Allah. Bisnis yang ngono. Orang itu lucu ya, orang sekarang itu pengennya sugih ning ora nyambut gawe. Terus rumus kok ngendi niki coba mang nalar coba. Tengok-tengok didit niku nek ora wong mendring wae enak gitu. Iya. Mendring ada mendring. Iya. Ndak ada Mas, Mbak, Ibu, Bapak, orang kaya ndak pakai kerja tuh. Adik-adik jangan ngimpi lah sing mbok delok YouTube terus sih. YouTuber hanya 1-2 YouTuber yang sukses itu. Itu pun karena sing nonton yo podo jenis mbek deknen gitu. Kalau ndak mau lah gitu. Coba YouTube bikin sing nonton piro gitu. Karena memang yang minat kayak gini-gini sedikit. Rata-rata yang ditonton tuh ya kayak gitu, yang tidak mendidik, senengannya pamer. Atau kalau tidak ngomongnya kasar. Jadi memang sing meden-medeni gitu tuh sing didelok-delok gitu ya. Naudzubillah min. Ndak ada kayak gitu itu. Maka hati-hati yang satu ini, nanti kita kupas pelan-pelan. Ya. Ya diomongke terus, tapi ya tetap lupa, Masya Allah. Kabarnya juga hafal hadis dan jenengan. Ya. Hadis sahih Bukhari Muslim nomor 13.412. Nomornya ewon, jenengan apal, berarti luar biasa. Raditu billahi rabba. Lu hafal kan Daniel? Wa bi Muhammadin nabiyya. Masya Allah. Hafal lho piye to? Sapa sing ngomong ora hafal tuh? Hafal. Ya Allah ya Rabb. Tapi itu tadi masih saja dunia yang kita lihat. Allah ya Karim. Maka mari niatkan semuanya itu untuk ibadah. Supaya punya nanti kondur itu membawa catatan yang baik, catatan yang gampang. Ibadah ini saya buat akronim IBADAH. Maka ibadah harus memenuhi 6 unsur ini. Saya memang suka bikin singkatan-singkatan gitu biar gampang diingat. Seperti guru saya dulu. Jamaah masjid ini hafal enggak bulan-bulan Hijriah tadi, mengerolas tadi? Hafal enggak? Enggak hafal? Tirukan saya. Musa roro jum-jum, rosa-rosa dul-dul. Pun itu. Iya, Musa Muharram Safar, Roro Rabiul Awal Rabiul Akhir, Jum-jum Jumadil Awal Jumadil Akhir, Rosa Rajab Sya'ban, Rosa lagi Ramadan Syawal, Dul-dul Dzulqa'dah Dzul rampung. Jadi nanti ibu-ibu harus ditanya bapak yang ndak rawuh gitu kan, mau pengajian ini siapa? Pak Andi. Apa sini? Dul-dul. Oh, ning masjid kok dudul-dudulan. Nah, termasuk ini ibadah. I-nya apa? Ikhlas. Ibadah itu harus ikhlas. Niatnya harus benar. Harus lurus, jangan salah.
Bahkan niat itu menjadi rukun setiap ibadah, dan niat itu hadisnya hadis agung nomor 1. Hadis nomor 1 itu tentang niat. Innamal a'malu biniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu yang dilihat oleh Allah itu niatnya, dan setiap amalan yang dilihat Allah juga niatnya di setiap perkara. Maka niatnya harus lurus, ikhlas lillahi ta'ala. Ngerti ora Bu? Matur nuwun wae ora. Kuwi jenenge jek golek pamrih itu. Ya. Makanya saya ini termasuk orang yang lebih suka niat itu dibaca jahar. Kenapa? Kita ingat. Kami sudah melakukan survei, beberapa profesor waktu itu, saya dan itu melakukan survei masjid-masjid yang kalau Ramadan habis witir tidak baca niat, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadihis sanati lillahi, itu rata-rata jamaahnya tidak baca niat. Padahal niat itu rukun. Surveinya bagaimana? Paginya saya tanya itu bapak-bapak itu, Pak siam poso Pak, baca niat enggak? Niatnya pripun? Nah ya toh, nawa itu, oh di masjid mboten enten nawa itu. Nah selesai itu sudah, ibadahnya enggak sah. Makanya sebetulnya saya suka sering ditanya orang, Pak Andi itu Muhammadiyah apa NU toh? Oh saya ini Muhammadinu. Muhammadiyah ya NU, diundang Muhammadiyah ya ora ndak pernah lengang. Diundang di NU apalagi. Neng ngarep Mangkunegaran itu saya dipanggil 5 kali. Nanti mana ya? Iya, karena saya memang begini. Perintah Allah di surat Al-Baqarah ayat 143, insyaallah halaman 21, itu dikatakan dengan jelas, jadilah ummatan wasaton. Jadi umat itu yang tengah-tengah. Ya. Bahkan dulu Kementerian Agama punya program namanya moderasi agama. Artinya apa? Yaitu jadi orang itu tengah-tengah. Jangan suka apa istilahnya menjustifikasi yang tidak sama dengan kita itu salah. Yang tidak sama dengan kita itu tidak benar. Jangan begitu. Agama itu untuk memperbaiki diri sendiri, tidak untuk menyalahkan orang lain. Kalau orang tidak nanya, tidak usah dikasih tahu, gitu loh. Sama, saya kalau tidak diundang gini, ya orang ngomong nih gini, enggak. Terus sudah, iya, ya kalau diminta baru kita ngomong, gitu, ya. Jadi yang tengah-tengah, termasuk saya ingin sampaikan beda itu biasa. Tahun depan akan ada pesta demokrasi. Beda pilihan itu biasa. Jadi ada sampai hanya gara-gara beda pilihan neng masjid lirik-lirikan. Malah saya pernah disuruh melerikan ada masjid sholatnya 2 shift. Wih serius ini, 2 shift. Shift pertama yang nomor 1, shift 2 yang nomor 2. Coba bayangkan itu. Padahal di Al-Baqarah 197 Allah menyatakannya apa itu? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Yang disebut orang baik, orang bakti sama Allah, orang yang soleh itu bukan yang madhep ngetan apa madhep ngulon. Apa maksudnya? Tidak beribadah ke sana atau ke sini. Betul enggak? Tetapi yang mencintai Allah. Makanya saya sering ingatkan, di dunia ini jenengan jangan pernah menasehati 2 jenis orang ini. Soalnya orang mandi. Yang pertama siapa? Wong sing lagi gandrung. Orang yang lagi jatuh cinta, susah itu. Iya, saya ini hipnoterapis. Banyak ibu-ibu yang membawa anak-anaknya ke saya, disuruh nasihatin karena anaknya sedang jatuh cinta. Ora iso. Orang jatuh cinta kok dinasihatin itu apa iso coba? Pernah jatuh cinta tuh Bu, Pak? Pernah betul? Pripun rasanya? Jatuh cinta itu rasanya Masya Allah kayak ngombe tolak angin seliter.
semriwing gitu. Betul enggak? Lewat ngarep omahe, Mas, lewat ngarep omahe roh pager. Pager sing duwe ra metu, pager tok, Pak. Kuwi iso guyang-guyu. Ya tahu lah. Wis tahu Mas Harun tahu gitu. Malah lali malah. Iya. Guyang-guyu. Titenane niku gampang. Kalau jenengan pengen tahu jenengan jatuh cinta apa ndak itu gampang. Apa itu? Ketika semua lagu cinta itu masuk akal, itu berarti jangan sedang jatuh cinta. Lu lagu cinta apa enak sih masuk akal? Oh jauh sekali rumahmu, kangen rindu. Tahu krungu tadi? Nah, refrennya seandainya aku bisa terbang. Ya coba lagu iki mang rungokne. Niku nek wong waras lagu apa? Ora mungkin lah. Digawane Solo karo Mas Didi Kempot almarhum diterjemahke, betul ndak? Umpama tanganku dadi suwiwi. Angel meneh iki. Ya. Tapi bagi orang jatuh cinta masuk akal itu, masuk akal. Iya, nih. Makanya saya bilang iman itu harusnya seperti cinta. Jenengan sama Allah itu harus bucin. Kalau enggak bisa. Susah loh Bu, Pak, memperjalankan penjenengan ke tempat ini kalau enggak cinta sama Allah itu susah. Iya. Karo handphone dililit langsung jenggirat jerantal. Iya. Tapi kalau dipanggil Allah, Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Burung komat, Pak Omah cedake nunggu komat. Mulane ku jenenge mat kolam cing. Komat lagi teko salam mak plencing ngono. Itu mat kolam cing. Iya. Nih, yang kedua, jangan pernah menasihati orang yang jenis kedua ini. Siapa itu? Pendukung capres. Wis to, ora iso, bukan angel, ora iso. Angel berarti iso. Niki ora iso kok. Lah wong sing dipilih wis rukun, wis dadi menterine. Ngono sing ning ngisor malah kuwi pengkhianat tok. Lho piye iki? Piye iki? Maksudnya piye? Sampai ke hal yang tidak masuk akal. Coba kemarin ibadah kita ini kan berbeda ya. Pak De, jangan sholatnya Rabu sama Kamis. Kamis soalnya, wah Jokowi ya. Lho iki piye to maksudnya iki piye ngono lha ngono. Kok iso nyaut iki rono gitu loh. Nah itulah orang tuh kalau sudah tidak suka ya, kencono katon wingko. Emas itu kelihatan seperti batu biasa, pecahan gendeng malah. Wingko itu pecahan gendeng. Tuh. Makanya hati-hati, ikhlas itu susah ya, susah Bu, Pak. Maka niatnya harus ikhlas. Walaupun hanya pengen terima kasih juga ndak usah. Surat Al-Insan itu surat ke-76, baca ayat yang ke-9 atau lebih tepatnya 8 dan 9. Baca baik-baik. Di sana Allah menyatakan bagaimana? Aku memberimu makanan yang kusukai bukan karena kamu tapi karena Allah, wala syukron, dan tidak berharap terima kasih. Itu bayangkan itu. Nek jenengan ngarep-arep matur nuwun niku wah susah itu. Iya. Iya, susah. Suka bagi-bagi makanan toh, Bu? Suka. Nah, itu ciri khas penduduk surga itu. Nah, ikhlas. Iya, masalahnya ngeter Mas. Masalah kadang-kadang orang bagi-bagi makanan tuh nakoki sing dikongkon. Sing nampak siapa? Nah, penyakit ini. Ya. Terus dijawab, ibu-ibu. Sudah. Masih nanya lagi. Ngomong apa? Iki dijawab salah atau dijawab ya perkara Mas. Mboten ngendikan apa-apa niku Bu. Nyet wonge ngono kuwi. Lah. Sing nggon mburi ngono. Kudune entuk ganjaran malah entut gitu. Iya, sudahlah, lakukan lupakan, lakukan lupakan.
Ikhlas niku abot memang, walaupun ini kalimatnya sepele diucapkan. Ya. Pak, Bu, jenengan sudah pernah tahajud 100 rakaat? Mesti urung. Gitu. Setiap 2 minggu sekali khatam Quran? Belum. Bensasi nyumbang 1 miliar? Waduh, itu orang anti semono. Setiap tahun bangun masjid? Mboten. Tapi ya pengen masuk surga. Yo karo Kanjeng Nabi masuk surganya. Beda men perilakunya ya. Tetapi Ibu Bapak, ada satu amalan yang bisa mengalahkan dari amalan yang saya sebut tadi dan menjamin dia masuk surga. Apa itu? Punya hati yang bersih. Saged. Nah, duwe hati kok aja wulunen. Hati kok gondrong. Masya Allah, tonggone tuku Nmax masuk angin. Ana kulkas liwat watuk. Kanca saliting seangkatan munggah pangkat kuwi lho, opnam deh. Masya Allah. Ada apa gitu loh. Di hati kita itu ada apa coba? Ya. Gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kepyaring donya iri lan meri sugiye tangga mula atine peteng lan nesta. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Sallu ala Nabi. Wah, Ustaz NU enggak. Saya itu setiap yang baik saya ambil. Supaya apa? Kita lebih bijak sana. Yaitu tadi ummatan wasaton. Sa-RTI 40 kakak sing dirasani 39 kakak. Oh, sing siji awake dhewe kok. Iya, coba bayangkan itu. Bu, sudahlah, jadi orang itu jangan suka menggibah. Kula mboten nggibah Pak Ustadz, kula niku ngomong ke apa anane. Lho memang ngrasani itu ngomong ke apa anane. Nek ora apa anane jenenge fit. Wah, itu dosanya malah gede ini, ya. Dosa lisan itu ada 4, lain kali kita bahas. Nek aku diundang meneh, ya toh. Tur nek gelem. Ghibah, fitnah, namimah, dusta, itu dosa lisan. Ghibah itu berat, tidak boleh. Surat ke-49, surat Al-Hujurat, juz 28, ayatnya ayat 12. Kalau tidak salah halaman 561, sebelah kanan dua dewi. Ya, dalam Al-Quran itu. Wala yaktab ba'dukum ba'da, tidak boleh ngerasani orang. Bahkan Allah bilang bagaimana? Inna ba'dad dhanni ithmun. Sebagian kecil dari prasangka buruk itu dosa. Jenengan lagi batin tok itu dosa loh, Bu. Ya bayangkan itu. Mulai dadi wong niku nyun sewu. Nek pengajian teng masjid arisan ku nek iso jejer iki aja bolone. Nek jejere bolone iki ya Allah maju petang senti. Pengajian me ustadz dirasani. Masya Allah. Memang berurusan sama master ghibah itu susah, Pak. Master ghibah. Pripun? Master ghibah itu ndak usah pakai omong saja tahu. Ndak ngomong aja ngerti master ghibah, master. Gimana coba? Temannya datang dia ngene tok. Itu sesama master langsung paham.
Nek ora master ra iso. Nek ora master seperti yang sering saya parodikan apa itu? Mbak. Apa? Ngerti ora? Ora. Si anune si anu. Wah, apa ya? Wingi anu karo anu ketemu ning anu. Sapa? Anu lho. Wah, wis suwe kuwi wis do ngerti anu ta. Iya. Memang anu karo anu ki wis. Padahal anu karo anu ya wis di. Anu dhewe ning kono karo si anu ya wis di. Ning anu tetep karo nek ketemu padahal ya gur arep. Padahal anune mung sak omongan soal ora jelas. Bu, jangan pernah mbok rasani. Okay. Saya ini wong lanang sing arang-arang wedangan, Mas. Jarang sekali. Setahun mungkin sekali lah. Kuwi nek dipaksa-paksa. Kalau ndak. Kenapa? Soalnya neng nggon wedangan kuwi, Mas, kuwi isine profesor kabeh. Ora percaya sing dirasani ora tanggung-tanggung presiden. Masya Allah. Gus Dur apa? Megawati apa? SBY apa? Iki apa? Gregete malah tak cedhaki. Lah kowe kuwi apa? Sapa-sapa kok diopo aku. Iya. Maaf ya, ngapunten jenengan ngerasani presiden ngoten niku. Punya kesempatan ketemu Pak Presiden minta maaf enggak? Tuh, hati-hati loh. Anda nanti termasuk orang yang bangkrut loh. Mulane wis to nek gedeng karo wong rasah dirasani. Nanti jangan gelo dhewe ning akhirat weruh dheke mlebu swarga. Gentring. Kowe protes karo Gusti Allah. Ya Allah kok mlebu swarga padha wong ale bangkrut rasani ya Allah ngono. Malaikat langsung guyu. Lah mbok rasani terus. Entek dosane. Iya. Apalagi kalau yang jenengan gibah, yang jenengan fitnah, yang rasani itu benar-benar orang baik. Hati-hati itu. Hati-hati. Makanya mulai sekarang Bu, Pak, adik-adik kalau benci sama orang ora usah dirasani, didongake bae. Nggih. Kalau dirasani dosa mboten? Dosa. Nek ndongake mboten. Nek dirasani sama malih ora? Mboten. Nek didongake bisa jadi, betul enggak? Iya, ya terserah Gusti Allah. Gitu. Iya. Sing sabar. Nek kira-kira dianu ki sabar, ya Mbak. Mboten napa-napa Bu, kula ngapunten. Kula dongake mugi-mugi mlebu swarga. Nah iso sesuk. Kok terus sesuk ya. Kuwi jenenge nesu meneh. Iya. Susah ya? Ikhlas itu susah enggak? Susah. Iya. Sampai-sampai hadis setelah inama dunia hadisnya nomor 2 apa itu? Ada 3 golongan orang yang disegerakan masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Siapa itu? Para pembunuh? Enggak, masih sidang dulu itu. Para pencuri? Oh, belum. Para pezina? Enggak. Penjudi? Enggak juga. Peminum khamr? Enggak juga. Ini malah orang-orang yang kelihatannya baik. Hati-hati. Siapa itu? Yang pertama para mujahid. Anda yang menjadi serdadu, menjadi aparat, menjadi tentara, hati-hati niatnya, harus lurus. Ketika dia meninggal, bertemu dengan Allah, lalu ditanya oleh Allah, bagaimana matimu? Syahid ya Allah. Liman? Fika ya Rabb. Untuk siapa? Kagem panjenengan ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta. Kamu bohong. Dan di depan Allah kita tidak bisa bohong itu. Kamu berjuangkan supaya kamu dibilang pemberani. Kamu berjuangkan supaya kamu dibilang pahlawan. Wakila kata Allah, dan itu sudah kamu dapat di dunia ini. Di dunia ini kamu terkenal orang berani. Di dunia ini kamu terkenal pahlawan. Bahkan matimu pun dimakamkan di makam pahlawan. Khalas, selesai. Sekarang kamu berhadapan dengan malaikatku yang namanya Jabaniyah. Jabaniyah itu malaikat penjaga neraka yang paling kejam. Hati-hati. Saya pernah diundang gitu itu. Pak Ustadz, ini akan kita usahakan supaya Bapak itu nanti dimakamkan di makam pahlawan. Saya nanya, ben piye ya? Nah, Pakmu terus seneng ngono ning kono.
Dicemplungke terus hormat gini apa piye? Yang paling penting itu doamu jariah yang kamu atasnamakan orang tuamu. Makanya ilmu itu penting, Bu, Pak. Ajarkan anak kita ilmu. Bapak Ibu, saya matur nggih, kalau mau jariah sekarang. Jangan nanti. Sekarang. Karena saya pernah punya kasus, bapak itu pesan sama anaknya, "Nak, mengko lemah lor kali kae. Kalau bapak sudah meninggal dijual buat bangun masjid." Jelas nggih amanah nggih? Jelas. Betul kejadian bapaknya meninggal dan tanahnya dijual laku 5 miliar. Anaknya belum pernah nyekel duit 5 miliar. Kira-kira apa yang terjadi? Tuku Pajero anyar. Omahe dandani. Luwih metakil meneh, rabi meneh. Wes. Masjid dikasih Pak 100 juta. Masjid dikasih 100 juta. Dan masjid itu kayak 1 juta wis kemekelen ya toh. Urung tahu kan wong infak 1 juta gitu. Tapi amanahnya sampai enggak? Enggak. Sik pengajian sampai jam berapa? Wah, apik men jam 7. Sampai syuruk ya, sebentar lagi syuruk insyaallah. Nah, ini baru bahas ayat tentang ikhlas ini. Ternyata kita jauh dari yang dinamakan ikhlas, masih saja ada pamrih. Yang kedua siapa? Ciri-cirinya seperti kita, naudzubillah min dzalik, tapi pasti bukan kita lah. Siapa itu? Orang yang sering sholat, ngelakoni ibadah, amal dilakukan, tapi memang hanya pengen disebut dia orang soleh. Dia berpakaian seperti orang solihah, dia berpakaian seperti orang soleh, tapi yaitu tujuannya pengen disebut orang soleh. Bahaya ini. Nggih. Saya pernah diundang di satu jamaah, iki mau tak bayangke, wah jenenge masjid ngono men ki. Engko isine wong-wonge ora umum ya ngono. Ternyata padha aku sarungan padha ya, alhamdulillah. Karena saya pernah diundang, jamaahnya itu pakaiannya khas banget, gamisan semua, surbanan semua, jenggotnya sak kepel, bathuke gosong kabeh. Wah, iki majelis malaikat iki aku. Iya. Begitu saya datang, ketua panitia melompat nemui saya. Pak Ustadz, apa? Bajunya kayak gitu? Sarungan ini? Apa kita tahu? Kami ini pecinta Rasulullah. Nah, ini biasanya golek masalah biasanya. Terus kami ini suka pakai pakaiannya Rasulullah. Oh, ini mau soal kelambi tuh ini mau. Rene tak kandani. Neng aja kaget lho. Mboten. Aja nesu lho. Mboten, tenan lho. Saestu, janji lho, janji. Abu Lahab iki klambine yo ngene iki. Abu Jahal yo ngene iki. Wong memang wong Arab gitu. Neng aku yakin Abu Lahab ora sarungan kaya aku ngene iki. Nggih mboten? Jadi orang itu begini. Ngapunten nggih. Kalau penjenengan nyaman dengan berpakaian seperti itu dan membuat Anda makin tawadhu, makin tunduk sama Allah, monggo. Bagus itu. Tapi jangan menyalahkan orang lah. Jangan menganggap orang lain tidak lebih baik dari penjenengan. Itu yang jadi masalah. Ora apa-apa. Lah mbok sak kowe ndek bojo songo ta niru Kanjeng Nabi ora apa-apa. Sing penting mare kowe seneng ora apa-apa. Yang jadi masalah itu apa? Kita lalu menjas orang lain tidak lebih baik dari itu yang jadi masalah. Ya. Berarti orang ikhlas tak itu? Nah, hati-hati. Yang ketiga, ini juga harus lebih hati-hati. Orang yang suka memberi, suka berbagi, tapi karena memang pengen disebut dermawan. Hati-hati itu. Wong ini ngamali sing ikhlas. Di atas namakan hamba Allah, ngono lho. Takmir mau kan pengumuman toh, hamba Allah sekian, hamba Allah sekian, hamba Allah sekian, ngono kuwi. Nomor 1 ku aku kuwi mau. Piye? Susah, ya, susah. Apa ndak boleh Pak menampakkan sedekah itu? Boleh. Asal tujuannya untuk mengajak, menarik. Boleh, syiar, boleh. Cuma batasannya mengajak sama riya itu Masya Allah, saya ngerti jenengan dewi. Gugah tahajud
Ngono subuh ya sujude iso selfie. Terus diupload ning status, ya Allah, indahnya bertemu denganmu di tengah malam. Alah. Iki cara tegelno wis tak uneni sisan. Telek. Saiki enek neh nggon TikTok, berdoa iki lho Pak, iso di video, berdoa. Wah iki sinetron apa kepiye ngono? Coba. Nah, doa yang paling bagus itu apa? Berrahasia sama Allah. Mintanya sama Allah. Dan Allah itu mengabulkan doa kepada yang mau berdoa. Neng kita tuh ya gitu itu. Ikhlasnya angel. Salat kesusu. Dzikir kesusu. Salah apa to ya? Nek neng masjid lumayan lah manut imam. Wewe nek imam suwe dirasani. Takmir tarawih kan daftar imam kan dipajang atau ditulis toh. Niku diwaca lho Mas karo jamaah diwaca tenan niku. Wah, nomor 7 suwe iki. Engko nek pas nomor 7 pindah masjid ae ya. Iya. Makanya saya sering sampaikan pada para ustadz, terutama ustadz anyaran, gue rasa kemaki gitu. Nggak usah menampakkan hafalan kita tuh didawak-dawak ke ngono. Niku marai sedih. Kadang-kadang dan nggak bisa dibener kita itu. Makanya kalau baca itu ayat-ayat yang populer, surat-surat yang populer supaya jamaahnya bisa ngoreksi kalau salah. Gitu. Orang lagi alif lam mim ngono buri kurung kok. Apa korah iki? Saya sering no kalau ngimami gitu itu takmir nemoni saya. Nanti suratnya ampun panjang-panjang ya Pak. Mau beres. Engko kulhu terus kok. Dia Al-Kausar wis ngono-ngono kuwi. Dan jenengan jadi ustaz ndak usah malu, ustaz tok apalane pendek-pendek. Kuwi nek aku sing diolok ngono tak langsung tak lok. Oh ya seneng toh. Sudah. Mau jadi imam lihat makmumnya. Banyak perempuan, banyak anak-anak apalagi jenengan mendengar banyak anak yang berisik, mudahkan. Ora dicepetke, dimudahkan. Nah. Tumak ninah. Ikhlas itu tumak ninah. Salate ra khusuk, dzikire ra cetha, ndungane lho masyaallah. Pengene kabeh diijabah kabeh. Nek dzikir barang itu, Bu. Dzikirmu ki lho, Bu. Mas. Oh, apa to kuwi? Mlah. Ya apa meneh kuwi? Masyaallah. Kali dhewe barbar bubaro dhewe kono. Mbok sing alon-alon. Subhanallah. Jenengan begitu saja orang tak 5 menit kok. Ndak ada 5 menit ngono ndungone deleweran. Ya Allah. Malaikat sing ning jejermu lho njenggung sirahmu. Alah giya. Gitu. Dungane ra umum. Iya. Dan setahu saya orang kalau titip doa ke saya itu isine dunia kabeh. Akhiratnya blas ra enek. Muga-muga anake, muga-muga utange, muga-muga duwite, muga-muga gaweane, muga-muga bojone, donya kabeh. Jarang yang titip doa sama saya, ya Allah, tumbuhkan cinta dan kekhusyukan saya padamu ya Allah. Ya Allah, cintakan saya pada nabimu, ra enek. Mbok ngarani jenenge nganggo syekh ya ora titip donga ngono kuwi. Ya. Makanya saya senang ada thariqah Naqsabandiyah itu dzikirnya bagus. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Pendek. Ilahi anta maksudi, ya Allah hanya engkau tujuanku. Wa ridhaka matlubi, dan hanya ridhomu yang aku cari. Atini mahabbataka, ajari aku mencintaimu. Wa ma'rifataka, dan mengenalmu. Ini kalau jenengan baca pelan-pelan, apalagi waktu sendiri Pak, itu air mata bisa tes. Masya Allah. Ngono.
Wes. Gue disambi karo nglempit ruko, nglempit sajadah. Iki bocah iki jan gombal tenan ini. Ternyata teh wis ditokke rampung berarti ya. Oke. Ya. Padahal GI gitu. Yang B apa? Basmalah. Ibadah itu selalu niatkan dengan bismillah. Apa saja. Biasakan nak adik-adik cah bagus cahayu apa-apa bismillah. Mbah saya dulu juga begitu, sidik-sidik semela. Jadi semela. Semela ini kenapa tuh Mbah? Kae jarine Pak Ustadz apa-apa kan semela. Oh, bismillah. Makanya saya ini kalau pengajian tilawah gitu Pak, kalau ada orang yang bacaannya ndak bisa fasih, ndak saya larang. Orang tak seneni orang. Memang ilat-ilat Jawa kok. Nek pengen pinter bahasa Arab yo nang Mekah kono cah 5 tahun bahasa Arabe ra umum. Itu. Memang lidah Jawa kok ngoten niku rasa nggo padu. Hirobil ngalamin ya ora apa-apa. Daripada malah keliru dadi hirobil alamin beda. Ngalim dengan alim itu beda. Ngalim itu orang pinter, tapi kalau alim itu kejem. Oh. Sadid niku baik. Nenek syadid niku keras. Wa qulu qaulan sadidan, gigi seri ketemu sadidan. Makanya kalau baca Al-Fatihah ihdinas siratal mesem jenengan karena itu sin mustaqim. Jangan mencucu, kalau mencucu jadinya short. Neng nek ora iso, ora apa-apa. Ora iso kok. Betul enggak? Anak wong lagi ngajian jarang, wah wacane kleru kabeh, engko nek kleru maknane salah kok dosa lho mbah mlebu neraka. Sesuk tekone ra mbah iku. Ora. Aku golek agama sing ora akeh dosane ngono. Ya kan? Tuh. Makanya yang ajur, yang ajar supaya seneng. La haula wala quwata illa billah angel isone wala kuwato ya ndak apa-apa. Putune teko ya Allah kandulilah ora apa-apa. Iya, jangan sering yang kayak gini-gini nggo masalah gitu loh. Ora iso muni bi idznillah, isone ndelalah ya ora apa-apa. Ndelalah itu artinya bi idznillah. Diarani Islame abangan. Ora biru apa ijo? Oh, bukan abangan. Abaan gandeng wong Jawa ora iso muni ngain dadine abangan. Maksudnya apa? Membangkang. Islam ning ora salat, Islam ning ora poso. Makanya diarani abaan, membangkang. Pak Ustadz, tulisan insyaallah yang benar itu in SJA apa in SHA? Wis enten wong takok ngoten niku. Lo jawab pripun? Sing bener tulisannya Arab. Lo memang bahasa Arab. Tapi manut transliterasi Kementerian Agama sejak tahun 73, Shin itu dilambangkan dengan SY. SH itu lambangnya Shad. Sudah. Tapi bagi saya ngono ku ora tak dienggo geger Arab in SYA, in SHA, digandeng dipisah. Sing penting pun paham maksudnya toh. Ngoten niku rasa nggo geger. Ora kan salah, Mbak. Alah. Malah salah gitu. Ucapan Idul Fitri yang benar taqabbalallahu minna wa minkum, bukan minal aidin wal faizin. Pada loro-lorone dalile. Hadis nomor 800 kabeh kuwi. Coba bayangkan itu. Yang bikin salah itu apa? Jenengan ora ngerti maksudnya. Minal aidin wa faizin apa artinya? Nah, ya toh kleru toh. Mina aja itu mohon maaf lahir batin ini kitab apa kuwi? Mina kok mohon ya wis mong min ki dari kok gitu. Minal aidin, mudah-mudahan kalau panjenengan termasuk orang yang aid. Jamaknya aidin. Apa itu? Orang yang kembali. Kembali apa? Fitrah, wong janjine ngono kok. Wal faizin dan klebu wong bejo. Kenapa bejo? Mlebu suar. Udung apik yang ngono kok. Bid'ah mbahmu kiper kuwi. Tapi bagi saya loh, ngono kuwi ora tak rembuk, Mas. Jenengan taqabbalah ya mudeng, armil aidin ya mudeng. Bahkan saya ketemu jenengan Mas gandeng wis kenal ning dalan pit montoran. Mas, nol ya. Paham mboten? Enten hadise mboten? Ra enek, qala Rasulullah 00 ra enek ngono kuwi. Tapi paham ndak?
Yang kayak gitu itu jangan jadi masalah. Bahkan zaman biyen ada cilian lahir batin ya, ngono to. Neng paham betul maksudnya? Ya wis sing ngono-ngono ku rasa tinggo gegeran. Kemampleng. Nek ngundang Abi Umi ra iso bahasa Arab yo nganyelke meneh ku ya. Kenapa sih mencintai jadi orang Jawa saja susah? Betul enggak? Basa Jawa ki apik, Bu, jangan gengsi. Bahasa Inggris itu cuma digunakan di masyarakat internasional, tapi nek karo Jawa jauh, Pak. Jauh. Bahasa Inggrisnya nasi apa? Beras, rice. Nek basa Jawa kan mboten. Oke, durung ditandur jenenge pari. Nek wis ditandur tukule pari, nek urung diseleb jenenge gabah. Nek wis diseleb jenenge nyelepe kecilikan jenenge, nek dimasak jenenge kokean banyu jenenge, kurang banyu jenenge, nek sak piring jenenge sego, nek bur siji jenenge sing rice sing ndi. Kuwi wong Inggris wae semaput ngono kuwi. Coba kon gawe kalimat jikokno upa ndeledek dek engko. Ya. Apalagi bahasa Indonesia, makanya saya itu suka heran. Ibuke wong Bolon, asli Bolon, kelahiran Bolon, manggon neng Bolon, delala kagungan garwa ya piyayi Bolon, omah-omah neng Bolon, putrane lahir neng Bolon. Lho kok iso? Bahasa pengantarnya ibu sama anak itu bahasa Indonesia. Kemayu para Pol gayanya kayak Jakarta. Adek, hati-hati naik sepeda, nanti keunduran truk. Iya tuh wong nanti di sana di rem ya ada jojrogan. Itu jalannya agak nyengkrek. Alah mbok wis ta. Orang mula kula contohnya orang wong kene. Wong kene kok ndak mbok mungsuh. Berbahasalah Jawa yang baik. Ndak apa-apa. Sekarang makin lama makin hilang kan bahasa Jawa itu karena kita ndak pakai. Tuh. Bapak saya almarhum dulu penyiar dan suka berbahasa Jawa. Kami sak keluarga itu selalu disuruh mendengarkan RRI Solo jam 09.00 bengi. Apa isinya? Berita bahasa Jawa. Para miyarsa ngaturaken pawartos ingkang wigati kawasaken dening Andi Kusuma Brata. Apik lah penyiar. Apik ya menyek biyane umah. Jangan masuk setelah MKFM pasti dengar suara saya ya. Spirit hari ini bersama Andi Kusuma Brata. Telek. Ya, saya sebenarnya sudah diingatkan banyak jamaah, bojo telak-telek to Pak. Lah timbang muni kalimat sing liyane ya to Pak. Nek telek iki ketoke deskripsine jangan langsung paham. Wujude ra mingsel, ambune ra umum itu. Maksudnya apa? Banyak orang yang suaranya besar pada dia tidak melakukan apa-apa. Na'udzubillah min dzalik. Bismillah. Jangan lupa itu. Yang berikutnya apa? Apa itu? Amanah. Ibadah itu perintah. Surat Ad-Dariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakan jin dan kita itu tugasnya satu, amanahnya satu, menyembah Allah. Selesai. Lalu D apa D? Dakwah. Penjenengan Bu Pak tindak ke masjid berbondong-bondong, ini dakwah ini. Orang lain akan melihat, delok wong Islam kayak luar biasa gitu. Dulu ndak lazim Bu Pak jenengan ngundang pengajian jam 4 esuk kuwi dikerutuki wong. Sekarang usum, betul ndak? Dulu sekali saya pernah diundang Bupati Tasik. Itu undangan maulidan jam 4 pagi. Dulu sekali, belum musim kayak gini-gini nih. Saya juga takjub sama Bupati ini. Loh. Di Masjid Agung. Buahnya, ya pejabat berarti ke toko kabeh, kepala dinas toko kabeh. Saya ngundang bupati yo, betul enggak? Habis itu diajak dahar ke pendopo kabupaten. Jalan itu dari masjid nyebrangnya alun-alun ke pendopo. Itu kan kelihatan sekali
jamaah yang banyak, dan itu syiar Mas, nyenengke itu ya. Tuh sing nyekel wedang wis kode-kode sik loro iki. Lalu berikutnya apa? Amal soleh. Kenapa? Jenengan jangan ngaku beriman kalau tidak punya amal. Karena ayatnya selalu begitu. Alladzina amanu wa amilus, mesti ngono. Alladzina amanu wa amilus solehah. Jadi sebetulnya yang membuat penjenengan dikatakan orang beriman itu bagaimana muamalah penjenengan terhadap sesama kita, hablum minan nasnya. Amal soleh. Tapi yaitu yang ikhlas, Bu. Nek temandang gawe sing ikhlas. Aja rekae nyapu, ngepel ning tausiah, mbok ora usah. Jane yo ning omah kabeh, apa yo nek turu wae. Ngene iki ora boke apa boke. Alah. Mar dadi ganjaran ora sida iki, Bu. Tur rumangsa jenengan sing krungu ngono kuwi seneng. Ndak. Engko terus jotangi kabeh ya adus terus lunga dhewe-dhewe. Kok jenengan nyetiti sine omah. Ha, kana do minggat kabeh. Oh. Lah sing mare ra kerasan ki jenengan kok. Baiti jannati. Konsepnya begitu, bikinlah rumah itu nyaman buat seluruh penghuni rumah. Kula niku padha kalian jenengan-jenengan niku kali bapak-bapak niku sami. Nek nang omah ya ora ngene iki lah. Ngene kan lagi majang ustad. Nek nang omah gur katokan kolor, biasa wong-wong kuwi ya gatel ya kukur-kukur, kaya wong-wong kuwi padha. Sama. Iya, kira-kira kok bojoku nesu ngono ya ampline durupke mik dicekel ngono. Bila kamu di sisiku, hati rasa syadu, satu hari klepek ngono. Pak jarine nyanyi ra oleh, jarine wong ora iso nyanyi. Suratnya Asy-Syu'ara, surat Asy-Syu'ara nanti baca ayat terakhir, ayat 227. Di sana Allah tegas menyatakannya, kecuali penyair-penyair yang mengajak di jalan Allah dan berjuang di jalan Allah, menjawab puisi-puisi orang kafir itu dengan syairnya. Boleh diikuti. Saya tuh puisi ya seneng banget. Ya, malah ada kok satu murid dibawa ke saya cah lanang jadi dibuli gurune muni aku ndek murid banci gitu. Wong lanang senengnya gare puisi. Oh, gurunya saya panggil. Berarti kowe ora kenal Imam Syafi'i. Berarti kamu tidak kenal dengan para imam. Para imam itu punya puisi semuanya. Berarti jenengan ora kenal Mustafa Bisri. Terus gayaku. Berarti kowe ora kenal aku. Saya itu sampai sekarang senang dengan sebaik puisinya Khairil Anwar tuh. Dia bilang bagaimana? Hidup cuma sekali. Buat itu berarti. Sudah itu mati. Kalimat itu apik banget. Urip mung pisan, jadilah berarti. Sudah itu orang saya tuwek. Gaene kalimat thayyibah ning malah mlebu dosa. Lu kalimat thayyibah bisa membuat masuk neraka, bisa. Anda itu seperti pisau. Pisau di tangan ibu-ibu manfaat buatan. Di tangan anak-anak, di tangan wong edan, di tangan penjahat. Itu tergantung siapa yang pakai. Kapan kalimat thayyibah itu jadi tidak baik menjadi dosa? Ketemu kancane, ya Allah Bu, astagfirullahaladzim. Jenengan tidak, masya Allah, nak untuk bimbingan. Wih tenan demi Allah demi Rasulullah, astagfirullahaladzim. Itu thayyibah kabeh iki. Tapi ini tidak ada amal solehnya babar blas. Makanya begini, Allah itu paling suka ada hambanya yang umurnya panjang dan amalnya banyak. Maka manfaatkan baik-baik. Paling akhir apa? Hak? Himmah. Himmah itu apa? Cita-cita, target. Orang ibadah itu harus ada target. Ibadah itu jangan podo terus, jangan Pak. Jangan setiap tahun, setiap ben Idul Fitri isgur podo ya malane. Harus ada kenaikan. Tahun kemarin 10 surat dihafal, besok 10,5. Mbah aja guyu setengah loh. Nek setengah Al-Baqarah ya 170 4 ayat loh.
183 ayat gitu, 286. Tuh. Ada peningkatan, khusyuknya paling tidak ditambahi, gitu. Wah, jan, panganan terus liwat. Memang acara inti ini sering kalah karo acara untu. Ibadah, ikhlas, basmalah, amanah, dakwah, amal soleh, himmatul aliyah, cita-cita yang tinggi. Mudah-mudahan membawa manfaat. Ya, Bu, Pak. Mari kita berdoa. Sebelum berdoa saya jelaskan di mana-mana sama. Doa yang paling bagus itu doa yang panjenengan faham. Oke, tidak harus Arab. Mboten. Saya pernah tawaf, Mas, sudah pakai ihram, tiba-tiba ada mbah-mbah itu ngeret ihram saya. Mas. Weh, Mbah. Iki ihram tok. Apa, Mbah? Melu, monggo. 5 langkah ngeret meneh. Mas, Mbah. Ngejak geger ya ngono. Iki wis isis torak tarik wae ngono. Napa, Mbah? Ndongane sing banter. Lah terus engko tak amini. Lah men kula ndonga napa? Mesti apik ustaz tok. Nggih, Mbah, kula pengen di anak 14. Ih, aja. Wis tuwek aku. Mang ndonga dhewe. Lah dia menunjukkan buku yang dikalungkan lho, Pak, buku donga niku yang dikalungkan tuh. Semene ora apal aku. Serasa nggo buku kula jaluk. Bukune dijaluk ora iso berdoa jar. Saged. Punya keinginan, duwe, gangguan cita-cita, duwe, mang donga. Pripun pertanyaan bae wae? Basa Jawa iki, Mas. Basa Jawa nggih mboten apa-apa. Ijik dijawab meneh. Dan jawaban itu bikin saya ngakak di depan Ka'bah. Mbak iki jawabannya wagu tur kendel banget tok. Ning ngarep Ka'bah jawabannya ngono kuwi coba. Dia tahu apa jawabannya? Dia bilang, basa Jawa Mas. Basa Jawa mboten ana apa. Pripun jawabe coba? Mengko basa Jawa Gusti Allah ra mudeng. Basa setane ngerti mbah ngono. Maka maksudnya ini saya imami sebentar, setelah itu berdoa menurut hajatnya masing-masing. Mumpung di tempat yang mustajab. Di mana itu? Di masjid. 2 di waktu duha, syuruk. 3 di majelis ilmu. Di majelis ilmu itu Allah turunkan malaikat ke bumi. Jadi di antara kelompok penyanyi ada malaikat. Banyak ini. Hati-hati Mas, sebelahmu ku Israel apa utuh. Oh, nek Israel kono wae. Kuwi jawilane medeni soalnya. Dijawil Israel ya billahi taufik wal hidayah. Tuh. Apa tugas malaikat diturunkan? 1, mendengarkan tausiah. Jadi mendengarkan tausiah itu hukumnya wajib. Karena sebab itu Bapak, kalau penyen bertanya atau ditanya orang, kenapa Ustadz Mubalek ya itu dipanggil dengan panggilan Al-Mukarram? Dasarnya itu. Karena Ustadz itu memberi tausiah malaikat. Yang kedua, mengamini doa kita. Lah ini yang paling penting. Donga diamini malaikat mustajab enggak? Mustajab. Siap ngedongamu sing tenanan. Donga ini rasa angel-angel. Ya Allah, jadikan saya kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga gitu. Itu apik banget gitu. Malaikatnya judek lagi gagas. Monggo, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim amin. Warhamhu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa li ibadillahi sholihin ajma'in. Allahumma fir lana li dunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka fi hadal majlis fi hadal masjid ilman nafi'an wa rizqan wasi'an amalan mutaqabbalan imanan mustaqiman islaman hanifan wa husnul khatimah.
Ya Allah, kami berkumpul di masjid-Mu yang mulia ini ya Allah, menadakan tangan dan seluruh keimanan keyakinan kami ya Allah. Ampunilah dosa dan khilaf kami ya Allah. Jadikanlah kami kekasih-Mu ya Allah. Jadikanlah Rasulullah teladan kami ya Allah. Jadikanlah Al-Quran pedoman kami ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah rezeki yang halal barakah ya Allah. Cukupkan ya Allah, cukupkan ya Allah, cukupkan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keturunan kami keturunan yang soleh, solehah ya Allah. Bimbing dan cintailah mereka ya Allah. Ya Allah, kami rindu tanah suci-Mu ya Allah. Undang kami dengan mudah untuk datang bersujud di Ka'bah-Mu ya Allah. Berziarah ke makam Nabi-Mu di Madinah ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau yang mengetahui apa yang menjadi rahasia hati kami ya Allah. Bersihkan kami dari sifat riya ya Allah. Bersihkan kami dari sifat sombong ya Allah. Bersihkan kami dari sifat bakhil ya Allah. Bersihkan kami dari sifat menuruti hawa nafsu ya Allah. Lindungi kami ya Allah, cintai kami ya Allah. Ya Allah, bahtera-Mu sangat luas, ujian-Mu sangat berat. Kuatkan kami ya Allah, kuatkan kami ya Allah. Ibu bapak silakan berdoa menurut hajatnya masing-masing. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma atina siratal mustaqim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fassallallahu nabi walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. Ibu, bapak, adik-adik, demikian bisa saya sampaikan. Banyak salah dimaafkan ya Bu, Pak. Saya itu nggih, mungkin terlalu lama, kalimat saya terlalu menyakiti, cengengesan saya tidak berkenan, mohon dimaafkan nggih. Nggih. Matur nuwun, usikum wa nasubiqallah. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur kita panjang, Bapak Ibu jangan lupa rajin mandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.